Pada zaman dahulu, ketika langit malam masih gemar berbisik pada daun-daun bambu, hiduplah sebuah keluarga di tanah Jawa yang memendam rahasia. Desa Jatiwangi adalah tempat yang sangat tenang dan damai, dikelilingi oleh hamparan sawah hijau yang membentang luas hingga ke kaki bukit. Angin sejuk selalu berhembus membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang mekar di pekarangan rumah warga. Di tengah desa tersebut, berdirilah sebuah rumah joglo tua berdinding kayu jati yang kokoh. Saksi bisu dari berbagai kisah yang pernah terjadi. Halaman berpasirnya selalu tampak bersih dan rapi setiap pagi tiba. Ningsih adalah menantu yang tinggal di rumah joglo besar tersebut bersama suami dan ibu mertuanya. Ia seorang perempuan yang sangat lembut hatinya, penurut, dan selalu menjaga tata krama dalam setiap langkahnya. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Ningsih sudah bangun untuk menyapu halaman berpasir yang luas itu dengan sapu lidi kesayangannya. Suara gesekan sapu lidi di atas pasir terdengar berirama, seolah menyanyikan lagu kedamaian bagi rumah yang sangat ia cintai. Ningsih ingin memastikan bahwa warisan keluarga suaminya ini selalu terjaga kehangatan dan kehormatannya di mata seluruh warga. Setelah halaman bersih dari daun-daun kering, langkah kaki Ningsih beranjak menuju dapur tradisional yang terletak di bagian belakang rumah. Dapur itu masih menggunakan tungku tanah liat dan kayu bakar yang memberikan aroma asap khas pedesaan Jatiwangi. Ningsih mulai menyalakan api dan menanak nasi putih yang aromanya segera memenuhi seluruh penjuru ruangan dapur berdinding bambu tersebut. Ia sangat telaten meracik bumbu dapur untuk membuat sayur lodeh dan menggoreng tempe sebagai sarapan bergizi bagi keluarganya pagi ini. Ningsih meyakini bahwa makanan yang dimasak dengan penuh kasih sayang akan mengikat hati setiap anggota keluarga untuk selalu bersatu. Jatmiko adalah suami Ningsih yang bekerja sangat keras setiap hari menggarap ladang warisan keluarganya di ujung desa Jatiwangi tersebut. Pria itu memiliki sifat pendiam, namun sangat bertanggung jawab terhadap nafkah istri tercintanya dan ibunda yang membesarkannya sejak kecil. Setiap kali sarapan pagi disajikan oleh Ningsih, Jatmiko selalu makan dengan lahap sebelum melangkah pergi ke ladang dengan cangkul. Kesibukan dan kelelahan fisik membuat Jatmiko seringkali tidak terlalu memperhatikan kejadian-kejadian kecil di sekitar rumah joglo tua mereka. Ia menyerahkan sepenuhnya urusan dalam rumah kepada Ningsih karena ia sangat mempercayai kesetiaan dan ketulusan hati istrinya yang lembut. Di rumah joglo itu tinggal pula Ibu Rukmini, ibu mertua Ningsih yang telah lama menjanda sejak suaminya meninggal dunia. Ibu Rukmini adalah sosok perempuan parubaya yang selalu dihormati oleh seluruh penduduk desa Jatiwangi karena sikapnya yang bijaksana. Pakaian kebaya dan selendang batik selalu membalut tubuhnya dengan anggun setiap kali ia melangkah keluar rumah untuk menghadiri acara. Warga sering meminta nasihat kepadanya tentang berbagai masalah karena keluarga mereka dianggap sebagai teladan yang sempurna di desa tersebut. Ningsih pun sangat menghormati dan melayani ibu mertuanya dengan sepenuh hati tanpa pernah mengucapkan satu keluhan pun dari bibirnya. Namun, sejak beberapa minggu terakhir pada musim kemarau ini, suasana di dalam rumah joglo tua itu mulai terasa berbeda. Ningsih menyadari ada perubahan kecil, namun nyata pada kebiasaan ibu mertuanya yang biasanya selalu bertutur kata hangat dan bersahabat. Ibu Rukmini kini lebih sering terlihat melamun sendiri sambil menatap kosong ke arah kebun bambu yang rimbun di belakang. Sorot matanya menyembunyikan sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh Ningsih. Seolah ada rahasia kelam yang sedang meresahkan pikiran wanita. Ningsih hanya bisa memendam kebingungannya di dalam hati sambil terus rutin menyajikan secangkir teh panas setiap sore menjelang malam. Puncak dari keanehan itu terjadi ketika Ibu Rukmini mulai menolak ajakan makan malam bersama di ruang tengah yang terang. Sebelumnya, makan malam adalah momen wajib bagi mereka bertiga untuk berkumpul dan bercerita tentang kejadian sehari-hari di desa tenang. Ningsih dengan lembut bertanya, "Ibu tidak lapar malam ini karena sayur lodehnya masih hangat dan enak jika dimakan sekarang." Ibu Rukmini hanya menggelengkan kepalanya pelan sambil beralasan bahwa perutnya sedang tidak nyaman dan ia ingin mencari udara segar. Penolakan ini terjadi berulang kali, sehingga membuat ruang makan terasa sunyi dan dingin tanpa kehadiran sang ibu mertua tercinta.
daripada berkumpul di ruang tengah yang diterangi lampu minyak yang sangat terang. Ibu Rukmini lebih memilih duduk sendirian. Ia duduk merenung di beranda belakang yang menghadap langsung ke arah batas kebun gelap dan berbatasan dengan rumah tetangga. Ningsih seringkali diam-diam mengintip dari balik tirai jendela dapur dan melihat bayangan ibu mertuanya duduk terpaku di kursi. Udara malam yang dingin sepertinya tidak membuat Ibu Rukmini beranjak masuk ke dalam rumah yang memiliki selimut rajut hangat. Ia hanya duduk diam seolah sedang menunggu kedatangan seseorang atau sekadar mendengarkan bisikan angin malam yang terasa sangat misterius. Pagar bambu yang membatasi pekarangan belakang rumah Joglo itu berbatasan langsung dengan tanah milik seorang tetangga bernama Pak Darman. Pak Darman adalah seorang pria parubaya yang tinggal sendirian setelah istrinya lama meninggal dan anak-anaknya merantau ke kota. Rumahnya tidak sebesar rumah Joglo keluarga Jatmiko, namun memiliki halaman belakang yang dipenuhi pepohonan rimbun dan semak-semak sangat lebat. Jarak antara kursi rotan tempat Ibu Rukmini sering duduk dengan pagar bambu pembatas itu sebenarnya sangatlah dekat untuk dijangkau. Suasana di sekitar pagar bambu itu selalu gelap karena tertutup rapat oleh rimbunnya daun pohon beringin tua yang besar. Suatu pagi yang berkabut tebal, ketika Ningsih sedang menjemur pakaian di halaman belakang dekat sumur tua, ia mencium aroma. Aroma itu adalah bau tajam tembakau cengkeh yang sangat kuat, tertinggal dan mengendap di antara celah-celah pagar bambu lembab. Ningsih mengerutkan keningnya karena ia tahu persis bahwa Jatmiko suaminya sama sekali tidak pernah menghisap rokok tembakau sejak menikah. Bau asap tembakau cengkeh ini jelas bukan berasal dari rumah Joglo mereka, melainkan dari seseorang yang berdiri sangat dekat. Rasa penasaran mulai mengusik hati Ningsih yang biasanya selalu tenang bagai air telaga di pagi hari yang sunyi tersebut. Dengan langkah kaki perlahan, Ningsih mendekati pagar bambu tersebut untuk memastikan dari mana asal bau tembakau cengkeh yang menyengat. Di atas tanah berpasir dekat pagar, ia melihat ada beberapa bekas jejak kaki yang terlihat sedikit samar tertiup angin. Jejak kaki itu terlalu besar untuk ukuran kaki ibu mertuanya dan memiliki pola sol sandal kulit yang cukup kasar. Ningsih termenung sejenak merenungkan temuan kecil ini. Mencoba merangkai teka-teki mengapa ada orang yang berdiri lama di batas kebun. Jantungnya berdebar pelan menyadari bahwa kedamaian rumah Joglo ini mungkin sedang diintai oleh sesuatu yang tersembunyi dalam kegelapan malam. Pada malam harinya, ketika Jatmiko sedang memijat kakinya yang pegal setelah seharian mencangkul tanah di ladang, Ningsih mencoba menceritakan, "Kang Jatmiko, apakah semalam ada tamu laki-laki yang datang ke belakang rumah karena aku mencium bau tembakau dekat pagar?" Jatmiko menatap istrinya dengan tatapan lelah dan menjawab dengan suara berat bahwa tidak ada siapapun yang datang mencarinya. "Mungkin itu hanya bau asap dari orang lewat yang terbawa angin malam sampai ke kebun kita," kata Jatmiko lelah. Mendengar jawaban suaminya, Ningsih hanya bisa mengangguk pelan meskipun hatinya masih merasa sangat tidak tenang memikirkan keanehan demi keanehan. Malam itu kembali turun menyelimuti desa Jatiwangi dengan kabut tipis dan suara jangkrik yang bersahutan dari balik rimbunnya pepohonan. Jatmiko sudah tertidur pulas di kamar karena kelelahan bekerja. Sementara Ningsih masih terjaga merapikan sisa kain batik ruang tengah. Sayup-sayup Ningsih mendengar suara derit pintu belakang yang dibuka dengan sangat pelan, seolah sang pembuka tidak ingin menimbulkan suara. Ningsih melangkah tanpa suara mendekati celah pintu kayu, pembatas ruang tengah dan melihat Ibu Rukmini berjalan mengendap menuju beranda. Wanita parubaya itu mengenakan selendang merah gelap yang membungkus bahunya dari hembusan angin malam yang menggigit tulang rusuk. Dari kejauhan yang tersembunyi, Ningsih terus mengamati gerak-gerik ibu mertuanya yang duduk diam di kursi rotan menghadap pagar bambu. Cahaya bulan purnama memantulkan bayangan samar di tanah pekarangan, membuat suasana malam terasa semakin menyimpan misteri yang belum terpecahkan. Tiba-tiba, sayup-sayup terdengar suara batu kecil dari arah seberang pagar bambu yang memecah keheningan malam yang panjang di desa. Ningsih menahan napasnya ketika melihat Ibu Rukmini perlahan berdiri dari kursinya dan berjalan mendekati celah pagar bambu dengan hati-hati. Terlihat jelas ada bayangan seseorang berbadan tegap berdiri di balik pagar bambu tua menunggu kedatangan ibu mertuanya malam itu.
Angin malam berhembus membawa suara bisikan pelan yang tidak terdengar jelas kata-katanya. Namun nada suaranya terdengar akrab dan intim. Ningsih merinding menyadari bahwa ibu mertuanya sedang bercakap-cakap dengan seorang pria di tengah malam buta tanpa sepengetahuan anggota keluarga. Tangan Ningsih mencengkeram erat kain tirai jendela karena ia takut ketahuan sedang memata-matai sosok yang sangat dihormatinya di rumah. Setelah beberapa menit berlalu dalam percakapan rahasia tersebut, Ibu Rukmini kembali melangkah masuk ke dalam rumah dan Ningsih bersembunyi. Pertanyaan besar kini menggantung membebani benak Ningsih tentang siapa pria misterius di balik pagar bambu berbau cengkeh tersebut. Pagi hari datang menggantikan malam gelap. Membawa sinar matahari kuning keemasan yang menghangatkan atap tanah liat rumah joglo kuno. Ningsih kembali menjalankan tugasnya menyapu halaman dan memasak di dapur dengan perasaan yang terasa sangat berat menekan dada sesak. Ketika ia membuang abu tungku kayu bakar ke dekat pagar bambu belakang, matanya dengan tajam mencari petunjuk di tanah. Ia menemukan sebuah puntung rokok lintingan tangan yang tergeletak di dekat celah bambu, memancarkan bau tembakau cengkeh yang sama. Ningsih memungut puntung rokok itu dengan sepotong daun kering, menyadari bahwa rahasia ini bisa menghancurkan kedamaian rumah selamanya. Saat sarapan pagi berlangsung di ruang tengah, Ibu Rukmini bersikap seolah tidak pernah terjadi apa-apa pada malam hari sebelumnya. Wajahnya tampak segar bugar, dan ia mengobrol dengan Jatmiko tentang panen padi yang akan segera tiba dalam beberapa minggu. Ningsih menuangkan teh panas ke dalam cangkir suaminya dan ibu mertuanya sambil terus menundukkan kepala menyembunyikan kecurigaan di matanya. Ia tidak ingin gegabah menuduh mertuanya melakukan hal yang tidak pantas tanpa memiliki bukti yang kuat dan saksi nyata. Ningsih sadar betul bahwa salah ucap sedikit saja bisa mencoreng kehormatan keluarga dan menyakiti hati suaminya yang sangat berbakti. Rumah joglo warisan ini bukan sekadar bangunan kayu jati tua biasa bagi Ningsih, melainkan simbol kehormatan leluhur suaminya sejak dahulu. Setiap tiang kayu yang menyangga atap rumah ini menyimpan sejarah panjang tentang nama baik keluarga yang sangat dihormati penduduk. Ningsih telah berjanji di dalam hatinya sejak hari pertama ia menginjakan kaki di sini untuk menjaga kesucian rumah selamanya. Ia tidak rela jika ada perbuatan tercela yang menodai rumah ini. Apalagi jika perbuatan itu dilakukan oleh anggota keluarga. Tanggung jawab sebagai istri tertua membuatnya merasa harus mencari tahu kebenaran dari bayangan di balik pohon beringin malam itu. Siang itu matahari bersinar sangat terik memanggang tanah berpasir di halaman depan, membuat daun-daun mangga sedikit layu kehausan panas. Ningsih duduk di lincak bambu di bawah pohon nangka, sambil mengipas wajahnya dengan anyaman bambu kecil untuk mencari kesejukan. Pikiran wanita muda ini terus berputar mengulang kejadian semalam dan bau tembakau cengkeh yang sangat menusuk hidung dekat pagar. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin ibu mertuanya hanya sedang membicarakan urusan tanah atau batas kebun dengan tetangga. Namun hati kecil Ningsih menolak keras alasan tersebut, karena waktu pertemuan mereka di tengah malam buta sungguh tidak masuk akal. Sore harinya yang sejuk, Ningsih berjalan menuju pasar desa yang terletak tidak jauh dari persimpangan jalan utama untuk belanja. Pasar itu selalu ramai oleh ibu-ibu yang berbelanja sambil bertukar kabar tentang berbagai kejadian menarik di desa tercinta mereka. Saat Ningsih sedang memilih gula merah aren di warung Moknah, ia tidak sengaja mendengar percakapan dua orang perempuan. Mereka berbisik membicarakan sosok pria parubaya di desa yang katanya mulai sering keluyuran malam hari melintasi kebun warga. Ningsih menajamkan pendengarannya untuk menangkap setiap kata yang diucapkan oleh kedua perempuan itu dengan jantung yang berdetak sangat kencang. Salah satu perempuan berkerudung itu berkata dengan suara berbisik bahwa ia melihat Pak Darman dari rumah sebelah berjalan menyusuri jalan. Katanya Pak Darman belakangan ini sering keluar rumah lewat tengah malam memakai sarung kotak-kotak dan menyelinap ke kebun beringin. Mendengar nama Pak Darman disebut dengan jelas, darah Ningsih serasa berhenti mengalir karena pria itu adalah tetangga sebelah rumah. Ningsih segera membayar belanjaan gula merah tersebut dan melangkah pergi dari warung Boknah dengan langkah kaki yang terburu-buru. Otaknya dengan sangat cepat merangkai kepingan-kepingan petunjuk antara bau tembakau cengkeh, pagar bambu, bayangan pria tegap,
dan nama tetangganya. Sesampainya di rumah joglo yang rindang, Ningsih langsung berjalan menuju dapur belakang untuk meletakkan belanjaannya di atas meja kayu. Ia memandang ke arah batas kebun dan menyadari bahwa rumah Pak Darman tertutup oleh rimbunnya pohon beringin raksasa tua. Jarak antara rumah mereka memang sangat dekat, sehingga siapapun bisa dengan mudah berbincang melalui celah pagar bambu yang melapuk. Ningsih menghela napas panjang dan sangat berat. Merasa beban tanggung jawab untuk menjaga keutuhan rumah tangga keluarga semakin menumpuk. Ia berdoa di dalam hati, semoga kecurigaan buruknya tentang hubungan rahasia ibu mertuanya dengan tetangga sebelah tidak pernah terbukti. Senja mulai turun mewarnai langit desa Jatiwangi dengan semburat warna jingga kemerahan yang perlahan memudar digantikan oleh kegelapan malam. Ningsih kembali sibuk di dapur menyalakan lampu tempel minyak tanah untuk menerangi sudut-sudut rumah joglo yang diselimuti oleh bayangan. Ibu Rukmini kembali duduk di kursi rotan di beranda belakang dengan pandangan mata yang tertuju ke arah batas kebun. Ningsih memperhatikan gerak-gerik mertuanya dari balik pintu dapur dengan perasaan campur aduk antara rasa hormat dan kecurigaan yang mendalam. Ia bertekad bulat untuk tidak tidur nyenyak malam ini, guna memastikan apakah kejadian berbisik di balik pagar akan terulang. Tidak lama setelah langit menjadi gelap, terdengar suara langkah kaki berat Jatmiko yang baru saja pulang dari menggarap ladang. Tubuhnya bersimbah peluh dan pakaian kerjanya dipenuhi noda tanah liat yang mengering terbawa angin sore yang panas di tanah. Ningsih segera menyambut suaminya dengan membawakan segelas air putih hangat dan handuk bersih untuk mengusap wajah Jatmiko yang kelelahan. Jatmiko tersenyum tipis memandang istri tercintanya. Sama sekali tidak menyadari badai besar yang sedang mengintai ketenangan rumah tangga mereka. Ningsih membalas senyuman itu dengan tulus. Meskipun hatinya menjerit ingin menceritakan semua kegelisahan yang membebani pikirannya sejak semalam suntuk. Malam itu menjelang larut. Setelah Jatmiko tertidur lelap, terdengar suara dengkuran halus dari dalam kamar tidur utama yang pintunya tertutup. Ningsih kembali duduk sendirian di ruang tengah, merajut selembar kain sambil memasang telinganya tajam-tajam ke arah beranda belakang rumah. Ia menunggu dengan sabar datangnya suara langkah kaki mengendap atau derit pintu bambu yang akan membawa babak baru malam ini. Angin malam mulai berhembus kencang menggoyangkan dahan pohon beringin besar, seakan memperingatkan Ningsih akan rahasia menyakitkan yang mengintai kehidupannya. Kedamaian rumah joglo kuno ini perlahan-lahan mulai diuji oleh sebuah bayangan hitam yang berdiri diam di balik rimbunnya pepohonan. Keesokan paginya matahari bersinar terang menyinari desa Jatiwangi yang tenang membuai setiap penduduknya untuk memulai aktivitas harian yang sibuk. Ningsih sedang membersihkan pekarangan depan rumah joglo, ketika ia melihat sosok Pak Darman berjalan mendekat dengan senyuman yang lebar. Pria parubaya itu mengenakan kemeja rapi yang tidak biasanya ia pakai pada hari biasa saat pergi ke ladang. Pak Darman menyapa Ningsih dengan ramah sambil membawa seikat pisang raja yang matang dan berwarna kuning keemasan di tangannya. Ia mengatakan bahwa pisang itu adalah hasil panen kebun belakang rumahnya dan ingin membaginya dengan keluarga Jatmiko pagi ini. Ningsih menerima pisang raja tersebut dengan sopan, meskipun hatinya merasa sedikit curiga melihat tingkah laku tetangganya yang tiba-tiba baik. Pak Darman tidak segera pulang, melainkan matanya terus mencari-cari sesuatu di dalam rumah joglo melalui celah pintu yang terbuka. Pria itu kemudian bertanya dengan suara sedikit dikeraskan apakah Ibu Rukmini sedang berada di rumah dan sudah meminum teh. Ningsih menjawab bahwa ibu mertuanya sedang berada di ruang belakang dan belum keluar dari kamarnya sejak sarapan pagi tadi. Mendengar jawaban tersebut, raut wajah Pak Darman terlihat sedikit kecewa. Namun ia berusaha menyembunyikannya dengan tawa kecil yang canggung. Tidak kehabisan akal Pak Darman kemudian memberikan alasan lain untuk berlama-lama berdiri di halaman rumah joglo milik keluarga Jatmiko. Ia berkata bahwa ia ingin meminjam cangkul milik Jatmiko karena cangkul miliknya gagangnya patah saat digunakan menggali tanah kemarin. Ningsih mempersilakan pria itu untuk mengambil sendiri cangkul yang tersandar di dekat dinding gudang penyimpanan kayu bakar bagian samping. Pak Darman berjalan perlahan menuju gudang sambil sesekali melirik ke arah jendela kamar Ibu Rukmini yang masih tertutup rapat. Ningsih terus mengawasi gerak-gerik tetangganya itu dari kejauhan sambil memegang erat ujung sapu lidi yang sedari tadi ia gunakan.
Tepat pada saat Pak Darman mengambil cangkul dari gudang, Ibu Rukmini melangkah keluar dari pintu dapur menuju halaman samping. Wanita parubaya itu tampak mengenakan kain jarik baru dan selendang batik yang menutupi bahunya dengan sangat anggun sekali. Pandangan mata Ibu Rukmini dan Pak Darman bertemu selama beberapa detik sebelum mereka berdua buru-buru memalingkan wajah ke arah lain. Ningsih menangkap kilasan tatapan mata yang tidak biasa itu, dan dadanya berdesir hebat merasakan pertanda buruk yang semakin nyata. Meskipun tidak ada kata yang terucap di antara mereka, namun bahasa tubuh keduanya menyiratkan sebuah kedekatan rahasia yang tersembunyi. Pak Darman kemudian menyapa Ibu Rukmini dengan nada suara yang sengaja dilembutkan dan penuh perhatian seolah mereka sangat akrab. Ia bertanya apakah Ibu Rukmini menyukai pisang raja yang baru saja ia berikan kepada Ningsih beberapa saat yang lalu. Ibu Rukmini menjawab dengan senyuman tipis, dan nada suara yang terdengar sedikit bergetar mengucapkan terima kasih atas pemberian tetangganya. Setelah percakapan singkat yang canggung itu, Pak Darman segera pamit pulang membawa cangkul pinjaman melintasi batas pagar bambu kebun. Ibu Rukmini terus menatap kepergian pria itu, hingga sosoknya menghilang di balik rimbunnya pohon beringin yang membatasi kedua rumah. Kejadian pagi itu membuat pikiran Ningsih semakin tidak tenang, dan hatinya dipenuhi oleh berbagai dugaan yang sangat meresahkan jiwa. Ia kembali melanjutkan tugasnya menyapu halaman, namun setiap goresan sapu lidi di atas pasir terasa berat seolah menanggung beban. Bayangan tatapan mata antara ibu mertuanya dan tetangga sebelah terus berputar-putar di dalam kepalanya tanpa henti mengganggu konsentrasi kerjanya. Ningsih sangat takut jika kecurigaannya selama ini benar-benar terbukti, dan aib besar akan menimpa keluarga suaminya yang sangat dihormati. Ia harus mencari cara untuk memastikan kebenaran ini tanpa harus menimbulkan keributan yang bisa merusak nama baik keluarga besar. Menjelang siang hari, matahari bersinar terik menyengat kulit, membuat udara di desa Jatiwangi terasa lebih panas dari biasanya hari ini. Ningsih membawa keranjang cucian kotor menuju sumur umum desa yang letaknya tidak terlalu jauh dari balai pertemuan warga setempat. Sumur umum itu selalu menjadi tempat berkumpulnya ibu-ibu desa untuk mencuci pakaian sambil bertukar cerita tentang kejadian sehari-hari mereka. Ketika Ningsih tiba di sana, suasana sedang ramai oleh tawa dan obrolan beberapa perempuan yang sedang menggosok kain basah. Ningsih mengambil tempat di sudut yang agak sepi dan mulai menimba air dengan perasaan yang masih dipenuhi banyak pikiran. Sambil mengucek pakaian milik suaminya, Ningsih tanpa sengaja mencuri dengar percakapan antara dua orang ibu yang duduk tidak jauh darinya. Mereka sedang membicarakan sesuatu dengan nada suara berbisik, seolah takut ada orang lain yang mendengar rahasia besar yang sedang dibahas. Ningsih menajamkan pendengarannya dan menyadari bahwa topik pembicaraan mereka berkaitan dengan bayangan misterius yang sering terlihat di kebun bambu. Salah seorang ibu berkata bahwa suaminya yang pulang meronda malam sering melihat sosok dua orang berdiri berdekatan di batas pagar. Hati Ningsih berdegup kencang karena ia tahu persis batas pagar mana yang sedang dibicarakan oleh ibu-ibu penjaga sumur tersebut. Ibu yang lain menimpali dengan mengatakan bahwa sosok laki-laki itu sangat mirip dengan perawakan Pak Darman tetangga sebelah rumah Ningsih. Namun mereka belum bisa memastikan siapa sosok perempuan yang menemani pria itu karena suasana malam yang sangat gelap gulita. Mereka menebak-nebak apakah Pak Darman sedang menjalin hubungan gelap dengan seorang janda dari desa seberang dan bertemu secara sembunyi. Percakapan itu terasa seperti sambaran petir di siang bolong bagi Ningsih yang mendengarnya dengan tubuh gemetar menahan gejolak perasaan. Ia segera menundukkan kepalanya dalam-dalam, agar tidak ada satupun orang yang melihat wajahnya yang pucat pasi menahan ketakutan. Tidak ingin mendengar lebih banyak lagi desas-desus yang menyakitkan hati itu, Ningsih mempercepat pekerjaannya mencuci pakaian di sumur umum. Ia membilas kain-kain tersebut dengan terburu-buru dan memasukkannya kembali ke dalam keranjang bambu yang kini terasa sangat berat sekali. Ningsih pamit kepada ibu-ibu yang lain dengan alasan bahwa ia harus segera pulang untuk memasak makan siang bagi suaminya. Sepanjang perjalanan pulang menuju rumah Joglo, langkah kakinya terasa melayang karena pikirannya terus dihantui oleh bayangan aib yang mengerikan. Ia sadar bahwa jika rahasia ini terbongkar, maka kehormatan keluarga Jatmiko akan hancur berkeping-keping menjadi buah bibir seluruh desa. Setibanya di rumah Ningsih,
langsung menjemur pakaian di halaman samping dengan gerakan yang gelisah dan napas yang sedikit terengah-engah. Di saat itulah ia melihat Mbah Harjo sedang duduk di lincak bawah pohon mangga sambil menganyam keranjang dari bambu. Mbah Harjo adalah seorang abdi dalam tua yang sudah puluhan tahun mengabdi dan menjaga keluarga suami Ningsih sejak lama. Pria tua itu memiliki kebijaksanaan yang dalam dan mata yang sangat jeli melihat setiap perubahan kecil di sekeliling rumah. Ia selalu bersikap tenang dan jarang berbicara, jika tidak ada hal yang sangat penting untuk disampaikan kepada anggota keluarga. Mbah Harjo menghentikan pekerjaannya sejenak dan menatap wajah Ningsih yang terlihat sangat cemas dan kelelahan sehabis pulang dari sumur. Pria tua itu tahu betul bahwa ada sesuatu yang sedang mengganggu pikiran menantu majikannya yang biasanya selalu bersikap tenang. Ia membiarkan Ningsih menyelesaikan pekerjaannya menjemur pakaian, sebelum akhirnya berdehem pelan untuk menarik perhatian wanita muda yang sedang gundah. Ningsih menoleh ke arah Mbah Harjo dan mendekatinya dengan langkah ragu berharap mendapatkan sedikit ketenangan dari kehadiran orang tua. Angin siang berhembus pelan, menggugurkan beberapa helai daun mangga ke atas pangkuan Mbah Harjo, yang duduk diam penuh wibawa. Ningsih duduk di ujung lincak, sambil meremas ujung kebayanya menyalurkan kegelisahan yang sedari tadi membakar dadanya tanpa henti sedikit pun. Mbah Harjo menatap lurus ke arah mata Ningsih dengan pandangan yang teduh namun menyiratkan pemahaman yang sangat mendalam sekali. Pria tua itu kemudian membuka suara dengan nada yang berat dan lambat khas seorang tetua desa yang syarat pengalaman. "Nduk, awasilah pintu belakang saat angin malam berhembus, sebab pagar bambu kadang tak mampu menahan niat buruk yang menyelinap." Kalimat singkat itu meluncur dari bibir Mbah Harjo menembus langsung ke relung hati Ningsih yang paling dalam dan rawan. Mendengar nasihat singkat Mbah Harjo itu tubuh Ningsih merinding, seolah ada balok es yang menyentuh punggungnya di siang hari terik. Ia menyadari bahwa orang tua itu pasti telah melihat atau mengetahui sesuatu tentang kejadian di batas pagar bambu kebun. Mbah Harjo tidak perlu menjelaskan lebih panjang lebar karena satu kalimat itu sudah cukup mengkonfirmasi semua kecurigaan Ningsih selama ini. Ningsih menganggukkan kepalanya pelan menahan air mata yang hampir menetes karena rasa syukur bercampur takut yang menyesakkan dada rapuhnya. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian lagi dalam menghadapi misteri kelam yang sedang menggerogoti ketenangan rumah joglo tua tersebut. Sore hari merayap turun membawa semburat jingga di ufuk barat, menandakan waktu istirahat bagi para petani di desa Jatiwangi. Jatmiko pulang dari ladang dengan wajah lelah, namun tetap menyempatkan diri tersenyum kepada Ningsih yang menyambutnya di depan pintu. Pria itu meletakkan cangkul di sudut halaman dan berjalan menuju sumur untuk membersihkan diri dari lumpur yang menempel erat. Ningsih menyiapkan secangkir kopi hitam panas dan singkong rebus di meja ruang tengah untuk menghangatkan tubuh suaminya yang kedinginan. Ia berusaha bersikap senormal mungkin meskipun pikirannya terus berputar merencanakan tindakan apa yang harus ia ambil malam ini nanti. Saat makan malam tiba, suasana di ruang tengah kembali terasa dingin, karena Ibu Rukmini lagi-lagi menolak untuk bergabung bersama. Alasan yang diberikan kali ini adalah ia merasa pusing, dan ingin cepat tidur di kamarnya tanpa diganggu oleh siapapun. Ningsih dan Jatmiko makan dalam keheningan yang hanya diselingi oleh suara denting sendok beradu dengan piring kaca di meja. Jatmiko yang terlalu lelah bekerja tidak menyadari keanehan sikap ibunya dan menganggap hal itu sebagai masalah kesehatan biasa orang tua. Ningsih hanya bisa menelan makanannya dengan susah payah, karena tenggorokannya terasa tercekat oleh rasa cemas yang semakin membesar setiap detik. Setelah selesai makan malam, Jatmiko langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur kapuk dan tidak butuh waktu lama ia terlelap. Suara dengkurannya yang halus menandakan bahwa ia benar-benar kelelahan setelah seharian menguras tenaga di bawah terik matahari ladang desa. Ningsih duduk di tepi ranjang memandangi wajah suaminya yang damai, merasa iba melihat pria baik itu tidak mengetahui kenyataan. Ia bertekad untuk melindungi suaminya dari rasa malu dan kehancuran hati akibat perbuatan tidak pantas yang dilakukan ibunda tercintanya. Ningsih bangkit dari ranjang dengan sangat hati-hati, agar tidak menimbulkan suara yang bisa membangunkan suaminya dari tidur yang lelap. Ningsih berjalan keluar kamar dan mematikan lampu minyak di ruang tengah menyisakan kegelapan yang pekat menyelimuti seluruh isi rumah. Ia melangkah mengendap-endap menuju dapur belakang,
dan mengambil posisi di dekat jendela kecil yang menghadap langsung ke arah beranda. Dari balik celah kayu jendela itu, ia bisa melihat bayangan kursi rotan kosong tempat ibu mertuanya biasanya duduk merenung. Angin malam berhembus masuk melalui celah dinding bambu membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Namun Ningsih tetap berdiri diam. Ia telah memutuskan untuk membuktikan kebenaran dari nasihat Mbah Harjo dan desas-desus warga desa malam ini dengan mata kepalanya. Waktu terasa berjalan sangat lambat di tengah keheningan malam desa Jatiwangi yang hanya dipecahkan oleh suara jangkrik dari kebun. Ningsih terus berjaga dengan mata terbuka lebar menembus kegelapan malam menunggu kemunculan sosok yang dicurigainya sejak beberapa minggu terakhir. Tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara derit pelan dari arah kamar Ibu Rukmini yang letaknya tidak jauh dari lorong menuju dapur. Ningsih menahan napasnya dan memfokuskan pendengarannya pada setiap suara sekecil apapun yang muncul memecah kesunyian rumah joglo tua tersebut. Jantungnya berdebar sangat kencang ketika melihat sesosok bayangan manusia melangkah pelan keluar dari kamar menuju arah pintu belakang rumah. Bayangan itu tidak lain adalah Ibu Rukmini yang berjalan dengan sangat hati-hati menghindari papan kayu lantai yang sering berderit. Ia mengenakan kain gelap dan selendang tebal untuk menutupi tubuhnya dari hembusan angin malam yang semakin dingin menggigit kulit. Ibu Rukmini membuka slot pintu belakang dengan perlahan tanpa menimbulkan bunyi sedikit pun, seolah ia sudah sangat terbiasa melakukannya sebelumnya. Ia melangkah keluar menuju beranda belakang, meninggalkan Ningsih yang terus mengawasi dari balik celah jendela dapur dengan tubuh gemetar. Ningsih bisa merasakan firasat buruknya semakin menguat, dan malam ini semua misteri kelam itu akan segera terungkap dengan nyata. Sesaat setelah Ibu Rukmini duduk di kursi rotannya, aroma tembakau cengkeh yang sangat khas kembali tercium terbawa angin malam. Ningsih memejamkan matanya sejenak, menguatkan hati menerima kenyataan bahwa bau itu mengkonfirmasi kehadiran seseorang di balik batas pagar bambu. Ia membuka mata dan melihat sebuah titik cahaya merah kecil menyala redup dari arah pekarangan rumah tetangga sebelah mereka. Titik cahaya itu berasal dari ujung rokok lintingan yang sedang dihisap oleh seseorang yang bersembunyi di balik rimbun beringin. Pak Darman pasti sudah menunggu di sana di balik kegelapan malam untuk menemui ibu mertuanya yang sangat dihormati warga. Ibu Rukmini bangkit dari kursinya dan berjalan perlahan menuju pagar bambu pembatas dengan langkah kaki yang nyaris tanpa suara. Ningsih melihat bayangan Pak Darman mendekat dari sisi seberang pagar hingga kedua sosok itu kini berdiri hanya terpisahkan anyaman. Terdengar suara bisikan lirih yang sangat pelan dari arah pagar. Namun Ningsih tidak bisa menangkap jelas apa yang dibicarakan. Nada suara mereka terdengar begitu akrab dan dipenuhi tawa tertahan yang membuat hati Ningsih hancur berkeping-keping mendengarnya dari kejauhan. Ia tidak menyangka wanita yang selama ini menjadi panutan keluarga dan desa tega melakukan perbuatan tercela di usia senjanya. Melihat pemandangan di depan matanya, Ningsih merasa tubuhnya lemas tak bertenaga bersandar pada dinding kayu dapur yang dingin kaku. Kehormatan rumah joglo ini sedang dinodai oleh penghuninya sendiri dan ancaman aib besar sudah berada di depan mata keluarga. Ningsih teringat kembali pada pesan Mbah Harjo siang tadi yang memintanya untuk terus mengawasi pintu belakang saat angin berhembus. Ia sadar bahwa ia tidak bisa membiarkan perbuatan ini terus berlanjut karena cepat atau lambat seluruh desa pasti mengetahui. Fitnah bisa saja menghancurkan nama baik suaminya yang tidak bersalah jika ia tidak segera mengambil tindakan tegas malam ini. Namun Ningsih adalah seorang perempuan Jawa yang sangat menjunjung tinggi sopan santun dan menolak keras segala bentuk kekerasan kasar. Ia tidak ingin melabrak ibu mertuanya saat ini juga karena hal itu hanya akan menimbulkan keributan besar di malam. Ia harus mencari cara yang lebih bijaksana untuk membongkar rahasia ini dan membuat kedua pelaku menyadari kesalahan fatal mereka. Bukti fisik yang nyata harus ia temukan agar tidak ada celah bagi mereka untuk mengelak dari kebenaran yang menyakitkan. Ningsih memutuskan untuk kembali ke kamarnya malam itu, membiarkan pertemuan rahasia itu berlangsung sambil menyusun rencana pembuktian keesokan harinya. Dengan langkah berat dan hati yang terluka, Ningsih meninggalkan jendela dapur dan kembali menyelinap masuk ke dalam kamar suaminya. Ia merebahkan diri di samping Jatmiko yang masih tertidur pulas menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang terus berputar kencang.
Malam itu berlalu dengan sangat lambat menyisakan kegelisahan yang mengendap dalam relung jiwa Ningsih, menyambut datangnya cahaya mentari pagi. Desas-desus warga desa dan pertemuan rahasia di batas pagar bambu kini menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa besok ia akan mencari bukti yang tak terbantahkan untuk mengakhiri kegilaan malam ini. Pagi hari kembali menyapa desa Jatiwangi dengan embun sejuk yang menempel pada dedaunan hijau di sekitar rumah joglo tua. Ningsih terbangun dengan perasaan yang sangat berat setelah semalaman tidak bisa memejamkan mata karena memikirkan kejadian di batas pagar. Ia segera berjalan menuju halaman belakang rumah ketika langit masih remang-remang untuk mencari bukti nyata yang ditinggalkan semalam. Langkah kakinya sangat pelan menyusuri tanah berpasir yang lembab agar tidak membangunkan ibu mertuanya yang masih tertidur di kamar. Ia bertekad untuk menemukan petunjuk yang bisa mengungkap rahasia gelap antara Ibu Rukmini dan tetangga mereka Pak Darman. Sesampainya di dekat pagar bambu yang membatasi pekarangan mereka dengan rumah Pak Darman, Ningsih mulai meneliti tanah di bawahnya. Matanya yang tajam menyapu setiap sudut semak-semak yang tumbuh liar di dekat sela-sela anyaman bambu yang sudah mulai melapuk. Aroma tembakau cengkeh yang sangat khas masih sedikit tercium bercampur dengan bau tanah basah sisa embun pagi yang dingin. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada sebuah benda berwarna merah gelap yang tersangkut pada ranting pohon perdu di sisi seberang pagar. Jantung Ningsih berdegup kencang karena ia sangat mengenali corak kain tersebut yang sering dipakai oleh ibu mertuanya setiap malam. Benda itu ternyata adalah selendang batik kesayangan Ibu Rukmini yang selalu ia kenakan untuk menahan dinginnya angin malam desa. Selendang itu pasti tidak sengaja tersangkut pada dahan berduri ketika ibu mertuanya sedang berbincang dengan Pak Darman di sana. Tidak jauh dari letak selendang tersebut, Ningsih juga melihat sebuah kotak korek api kayu yang tergeletak di atas rumput. Kotak korek api itu menjadi bukti tambahan yang sangat kuat bahwa ada seorang pria yang menyalakan rokok di tempat. Penemuan dua benda ini membuat Ningsih semakin yakin bahwa kecurigaannya selama ini bukanlah isapan jempol belaka melainkan kenyataan pahit. Ningsih tidak berani memanjat pagar bambu itu karena takut menimbulkan suara berisik yang bisa menarik perhatian orang di sekitar. Ia mengambil sebatang galah bambu panjang yang biasa digunakan untuk menjolok buah mangga dan menjulurkannya melewati celah pagar tersebut. Dengan sangat hati-hati Ningsih mengaitkan ujung galah pada selendang batik merah itu dan menariknya perlahan agar tidak robek terkena. Setelah berhasil mengambil selendang, ia juga menyingkirkan dedaunan untuk meraih kotak korek api kayu itu dengan ujung galahnya. Ningsih kemudian menyembunyikan kedua barang bukti penting tersebut di dalam keranjang sayurnya agar tidak diketahui oleh siapapun di rumah. Meskipun telah mendapatkan bukti fisik yang sangat nyata, Ningsih merasa dadanya semakin sesak oleh rasa sedih yang sangat mendalam. Ia membayangkan betapa hancurnya hati Jatmiko jika mengetahui bahwa ibu kandungnya sendiri telah menodai kehormatan keluarga di belakang mereka. Rumah joglo yang selama ini dijaga kebersihannya dengan penuh kasih sayang ternyata menyimpan noda yang sangat memalukan di malam. Ningsih duduk termenung di tepi sumur sambil meremas pinggiran selendang batik itu dengan tangan yang gemetar menahan tangis kepedihan. Ia sadar bahwa ia memegang kunci utama untuk membongkar kebenaran, namun ia harus mencari waktu yang tepat untuk melakukannya. Menjelang siang hari, Ningsih terpaksa harus pergi ke warung desa untuk membeli beberapa bumbu dapur yang sudah habis persediaannya. Sepanjang jalan tanah yang berdebu, ia merasakan suasana yang sangat berbeda dari biasanya di antara para tetangga yang berpapasan. Beberapa perempuan desa yang sedang menyapu halaman tiba-tiba menghentikan pekerjaan mereka dan menatap Ningsih dengan pandangan yang sangat sinis. Mereka berbisik-bisik satu sama lain sambil sesekali melirik ke arah Ningsih yang berjalan menunduk dengan perasaan yang tidak nyaman. Suasana desa Jatiwangi yang biasanya hangat dan ramah kini berubah menjadi sangat tegang dan penuh dengan tatapan penuh selidik. Ketika Ningsih sedang memilih bawang merah di warung, ia kembali mendengar percakapan beberapa ibu-ibu yang berdiri di dekat pintu. Mereka sedang membicarakan sosok perempuan berselendang merah yang sering terlihat berdiri di kebun bambu pada malam hari yang gelap. Namun kali ini, arah pembicaraan mereka sungguh membuat Ningsih terkejut bukan main hingga wajahnya berubah menjadi pucat pasi seketika. Ibu-ibu itu mengatakan bahwa perempuan misterius yang sering bertemu dengan Pak Darman di batas pagar itu adalah Ningsih sendiri.
Desas-desus itu telah menyebar dengan sangat cepat dan berubah bentuk menjadi fitnah keji yang menyerang kehormatan Ningsih secara langsung. Penduduk desa salah paham karena Ningsih memang sering terbangun di malam hari untuk mencuci pakaian atau merapikan dapur belakang. Usianya yang masih muda membuat warga desa lebih mudah curiga kepadanya dibandingkan menuduh Ibu Rukmini yang merupakan janda terhormat. Mereka mengira selendang merah yang tersamar di kegelapan malam itu adalah milik Ningsih yang sengaja dipakai untuk menutupi wajahnya. Fitnah kejam itu menyimpulkan bahwa Ningsih telah mengkhianati suaminya yang bekerja keras demi menjalin hubungan gelap dengan tetangga sebelah. Kesalahpahaman ini benar-benar menghancurkan hati Ningsih, karena kesetiaannya kepada Jatmiko tidak pernah sedikit pun pudar sejak hari pertama mereka menikah. Ningsih tidak sanggup lagi berdiri di warung itu mendengarkan nama baiknya dicabik-cabik oleh gosip murahan dari mulut warga desa. Ia segera meletakkan uang pembayaran di atas meja kayu dan bergegas melangkah pergi meninggalkan warung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Air matanya mulai menggenang di pelupuk mata saat ia berjalan setengah berlari menyusuri jalan setapak menuju rumah joglo kesayangannya. Ia merasa sangat tidak adil karena ia yang berusaha keras menjaga kehormatan rumah, justru menjadi korban fitnah yang kejam. Ningsih mengusap air matanya dengan ujung lengan kebayanya menahan isak tangis yang tertahan di tenggorokan agar tidak terdengar orang. Setibanya di rumah Ningsih, langsung berlari menuju dapur dan menangis sejadi-jadinya di sudut ruangan yang sepi dan sedikit gelap. Dedikasinya selama ini untuk melayani suami dan ibu mertuanya seolah tidak ada artinya lagi di mata warga desa Jatiwangi. Ia tidak habis pikir bagaimana sebuah kesalahan yang dilakukan oleh orang lain bisa berbalik menghancurkan reputasi dan martabat hidupnya. Jika ia membiarkan fitnah ini terus menyebar, maka Jatmiko akan menanggung malu seumur hidup karena dianggap memiliki istri murahan. Ningsih menyadari bahwa ia tidak boleh lagi diam dan membiarkan ibu mertuanya berlindung di balik nama baik keluarga mereka. Saat Ningsih sedang terisak pelan di dapur, Mbah Harjo masuk untuk mengambil segelas air minum dari kendi tanah liat. Pria tua yang sangat bijaksana itu menghentikan langkahnya ketika melihat bahu Ningsih, berguncang menahan tangis yang sangat menyayat hati. Mbah Harjo meletakkan kendi itu kembali dan berjalan mendekati Ningsih dengan langkah kaki yang tenang, namun penuh dengan kepedulian. Ia tidak langsung bertanya apa yang terjadi, karena ia sudah bisa menebak arah angin gosip yang bertiup di desa. Mbah Harjo berdiri di samping Ningsih membiarkan wanita muda itu menumpahkan segala kesedihannya selama beberapa saat dalam keheningan dapur. Setelah Ningsih mulai terlihat sedikit tenang, Mbah Harjo berdehem pelan dan menatap lurus ke arah halaman belakang yang terang. Pria tua itu kemudian mengucapkan sebuah nasihat singkat dengan nada suara yang sangat berwibawa menembus keraguan di hati Ningsih. Duk, kebenaran itu seperti matahari pagi. Ia akan selalu terbit menyingkap kabut fitnah, asalkan engkau berani membuka jendela rumahmu. Kalimat itu diucapkan dengan sangat perlahan namun memiliki makna yang luar biasa dalam untuk menguatkan tekad Ningsih hari ini. Ningsih menatap wajah keriput Mbah Harjo dan menyadari bahwa ia mendapat dukungan penuh dari abdi dalam yang sangat setia. Mendengar nasihat berharga dari Mbah Harjo, Ningsih segera menghapus sisa air mata di pipinya dan berdiri dengan tegap kembali. Ia menyadari bahwa diam dan menangis tidak akan menyelesaikan masalah melainkan hanya akan memberikan ruang bagi fitnah untuk membesar. Ningsih harus berani mengambil tindakan nyata untuk membersihkan namanya dan juga nama suaminya dari tuduhan keji warga desa tersebut. Ia tidak ingin Jatmiko menjadi bahan tertawaan orang-orang di ladang, karena dianggap tidak mampu mendidik dan menjaga istrinya sendiri. Ningsih telah membulatkan tekadnya bahwa kebenaran harus diungkap malam ini juga apapun risiko yang akan dihadapi oleh keluarga mereka. Ningsih melangkah masuk ke dalam kamarnya dan mengambil selendang batik merah, beserta kotak korek api yang ia sembunyikan tadi. Ia memandangi kedua benda itu dengan saksama menyadari bahwa inilah senjata utamanya untuk mematahkan semua kebohongan yang telah tercipta. Namun Ningsih sadar bahwa ia tidak bisa hanya mengandalkan barang bukti ini saja karena Ibu Rukmini pasti akan menyangkalnya. Ia membutuhkan saksi mata secara langsung yang bisa melihat kejadian memalukan itu agar tidak ada lagi celah untuk mengelak. Ningsih mulai menyusun rencana matang di kepalanya tentang bagaimana cara membawa para saksi tanpa harus membuat keributan yang kasar.
Sore harinya suasana rumah Joglo terasa sangat berbeda ketika Jatmiko pulang dari ladang dengan wajah yang sangat muram sekali. Langkah kakinya terasa berat dan bahunya menurun seolah memikul beban yang sangat berat melebihi sekarung gabah hasil panen musim. Jatmiko tidak langsung pergi ke sumur untuk mandi seperti biasanya melainkan duduk terdiam di lincak depan dengan tatapan kosong. Ternyata gosip tentang perselingkuhan istrinya dengan Pak Darman telah sampai ke telinga Jatmiko melalui bisikan para petani di ladang. Hati suami yang selalu bekerja keras itu hancur berkeping-keping mendengar gunjingan yang merendahkan martabat istri yang sangat ia cintai. Ningsih menghampiri suaminya dengan membawakan secangkir teh hangat. Namun Jatmiko menolak minuman itu dengan gerakan tangan yang sangat pelan. Pria itu menatap mata istrinya dalam-dalam mencari kebenaran dari balik sorot mata lembut Ningsih, yang kini tampak sangat sendu. Dengan suara yang bergetar menahan emosi, Jatmiko bertanya langsung, apakah benar desas-desus warga desa tentang pertemuan rahasia di kebun? Ia bertanya apakah Ningsih telah mengkhianati cinta dan kepercayaan yang selama ini ia berikan sepenuh hati kepada keluarga mereka. Ningsih merasakan dadanya sesak mendengar pertanyaan menyakitkan itu, namun ia bersyukur suaminya tidak menggunakan kekerasan fisik untuk mencari jawaban. Ningsih meletakkan cangkir teh itu di atas meja dan menggenggam erat kedua tangan suaminya yang kasar karena lelah bertani. Ia menatap mata Jatmiko dengan penuh keberanian dan ketulusan bersumpah demi langit dan bumi bahwa ia tidak pernah berselingkuh. Ningsih menjelaskan bahwa semua gosip itu adalah fitnah keji akibat kesalahpahaman warga desa yang melihat bayangan selendang di malam. Ia meminta suaminya untuk bersabar dan mempercayainya satu malam lagi karena ia berjanji akan menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya nanti. Jatmiko melihat kesungguhan di mata istrinya, dan perlahan-lahan kemarahan di hatinya mereda digantikan oleh rasa penasaran yang sangat besar. Untuk melancarkan rencananya, Ningsih meminta Jatmiko agar bersikap biasa saja saat makan malam nanti seolah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Ia menginstruksikan suaminya untuk berpura-pura tidur nyenyak setelah makan, namun tetap terjaga dan bersiap menunggu aba-aba dari Ningsih malam. Jatmiko awalnya merasa ragu dengan rencana misterius istrinya ini, namun ia menganggukkan kepalanya tanda setuju demi mengungkap misteri keluarga. Ia ingin tahu siapa sebenarnya sosok perempuan berselendang merah yang telah mencoreng nama baiknya di hadapan seluruh penduduk desa. Kesepakatan di antara suami istri itu menjadi awal dari runtuhnya tembok kebohongan yang selama ini menutupi rumah Joglo tua. Ningsih juga berencana untuk melibatkan Mbah Harjo dan beberapa tokoh masyarakat desa untuk menjadi saksi mata yang sangat sah. Ia tahu bahwa ketua adat dan petugas ronda desa selalu berpatroli melewati jalan di dekat kebun bambu mereka malam. Ningsih diam-diam menemui Mbah Harjo di belakang rumah dan memintanya untuk mengarahkan rute petugas ronda mendekati pagar malam ini. Mbah Harjo yang sudah memahami situasi ini mengangguk setuju dan berjanji akan mengatur semuanya dengan rapi tanpa menimbulkan kecurigaan. Kehadiran pihak luar yang netral sangat penting agar penyelesaian masalah ini berjalan secara adil dan disaksikan oleh banyak orang. Malam akhirnya tiba dan keluarga itu berkumpul di ruang tengah untuk menyantap makan malam yang disajikan oleh Ningsih tadi. Ibu Rukmini kembali bergabung di meja makan malam ini bersikap sangat normal seolah tidak ada awan mendung yang mengintai. Wanita parubaya itu bahkan sempat mengeluhkan cuaca malam yang terasa panas dan mengatakan akan duduk di luar nanti. Ningsih melayani ibu mertuanya dengan tangan yang tenang, namun hatinya dipenuhi oleh tekad yang kuat untuk mengakhiri sandiwara palsu. Ia melihat wajah ibu mertuanya dengan perasaan iba menyadari bahwa malam ini reputasi janda terhormat itu akan hancur lebur. Suasana saat makan malam terasa sangat canggung dan hening, karena masing-masing orang sibuk dengan pikiran mereka yang berkecamuk hebat. Jatmiko menyantap makanannya dengan diam sesekali mencuri pandang ke arah ibunya dan istrinya secara bergantian dengan perasaan yang gundah. Ningsih menjaga ekspresi wajahnya agar tetap datar, tidak ingin rencananya gagal karena kecerobohan kecil yang bisa menimbulkan kecurigaan mertuanya. Mbah Harjo yang biasanya ikut makan di sudut ruangan malam ini, memilih duduk di luar sambil mengasah parangnya pelan. Bunyi gesekan parang pada batu asah terdengar berirama menemani keheningan malam yang perlahan mulai menyelimuti desa Jatiwangi dengan pekat. Setelah acara makan malam selesai,
Jatmiko segera masuk ke dalam kamar dan merebahkan diri di kasur sesuai rencana istrinya. Ia mematikan lampu minyak di dalam kamar dan berpura-pura mendengkur halus seolah telah tertidur pulas akibat kelelahan bekerja seharian. Ningsih sibuk membereskan piring dan sisa makanan di dapur, sambil memasang telinganya tajam-tajam, mendengarkan setiap pergerakan di dalam rumah. Ibu Rukmini pamit untuk masuk ke kamarnya sejenak sebelum nanti keluar lagi untuk mencari udara segar di beranda belakang. Rumah joglo itu perlahan-lahan tenggelam dalam kesunyian malam yang mencekam bersiap menyambut badai besar yang akan segera menerjang ketenangannya. Malam semakin larut dan udara desa Jatiwangi menjadi semakin dingin menusuk tulang diiringi suara jangkrik yang bersahutan tanpa henti. Ningsih berdiri diam di ruang tengah yang gelap menunggu waktu yang tepat untuk menjalankan rencana besar yang telah disusunnya. Dadanya berdebar sangat kencang menantikan momen pembuktian yang akan menentukan nasib kehormatan dirinya dan juga keutuhan rumah tangga keluarga. Ia menyelinap keluar melalui pintu samping rumah menuju halaman bayangan untuk menemui Mbah Harjo yang sedang berjaga di sana. Ningsih berbisik kepada pria tua itu menanyakan, apakah rombongan peronda desa sudah berada di dekat area kebun bambu belakang. Mbah Harjo menganggukkan kepalanya pelan dan menunjuk ke arah jalan setapak di luar pagar dengan menggunakan ujung dagunya keriput. Ningsih bisa melihat kerlip cahaya obor dari kejauhan menandakan bahwa ketua adat dan beberapa warga desa sedang berjalan mendekat. Mbah Harjo kemudian melangkah mengendap-endap menyusup ke dalam kegelapan malam untuk menemui rombongan peronda dan menahan mereka di sana. Ia meminta para peronda untuk berhenti sejenak dan menjaga ketenangan, karena ada hal penting yang harus diselesaikan malam ini. Ningsih kembali masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dengan langkah kaki yang sangat ringan bagaikan hembusan angin malam. Ningsih membuka pintu kamar utama dengan sangat hati-hati dan menyentuh bahu suaminya yang sedang berbaring dalam kegelapan yang pekat. Jatmiko langsung membuka matanya karena ia memang sama sekali tidak tertidur sejak tadi menunggu isyarat penting dari istri tercintanya. Ningsih memberikan isyarat dengan meletakkan jari telunjuk di depan bibirnya menyuruh Jatmiko untuk bangkit tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Mereka berdua berjalan mengendap-endap keluar dari kamar menuju lorong sempit yang mengarah langsung ke bagian belakang rumah joglo kuno. Keringat dingin mulai membasahi dahi Jatmiko yang merasa sangat tegang menghadapi kenyataan yang tersembunyi di balik dinding rumahnya sendiri. Suami istri itu kemudian mengambil posisi bersembunyi di dekat jendela dapur yang mengarah ke beranda belakang dan batas kebun. Ningsih memegang tangan suaminya dengan erat menyalurkan kekuatan agar Jatmiko siap menerima apapun yang akan mereka saksikan malam ini. Tidak lama kemudian terdengar suara derit pintu kayu dari arah kamar Ibu Rukmini yang dibuka dengan sangat pelan sekali. Sesosok bayangan manusia melangkah keluar dari kamar itu, mengenakan selendang batik merah yang sama persis dengan yang ditemukan Ningsih. Jatmiko menahan napasnya saat mengenali postur tubuh wanita itu, yang tidak lain adalah ibu kandungnya sendiri yang dihormatinya selama. Ibu Rukmini berjalan melintasi ruang tengah menuju pintu belakang tanpa menyadari bahwa anak dan menantunya sedang mengawasi dari kejauhan. Ia membuka selot pintu belakang dan melangkah keluar menuju beranda merasakan hembusan angin malam yang menerpa wajahnya yang keriput. Dari balik batas pagar bambu yang gelap terlihat titik cahaya rokok menyala menandakan bahwa Pak Darman sudah menunggunya di sana. Ibu Rukmini melangkah mendekati pagar bambu tersebut meninggalkan rumah joglo yang selama ini menjadi lambang kehormatan keluarga mendiang suaminya. Saat itulah Ningsih menarik tangan Jatmiko untuk keluar dari persembunyian mereka dan berjalan menyusul sang ibu menuju halaman belakang. Di saat yang bersamaan Mbah Harjo juga memberikan aba-aba kepada ketua adat dan petugas ronda untuk mendekat ke pagar. Mereka berjalan tanpa suara dari arah luar kebun mengepung area bambu tempat pertemuan rahasia itu berlangsung di bawah bulan. Ningsih dan Jatmiko terus melangkah perlahan mendekati posisi ibu mertuanya yang sedang asyik berbincang pelan dengan tetangga sebelah rumah. Malam pembuktian ini telah mencapai puncaknya, dan kebohongan yang diselimuti oleh kegelapan akan segera dihancurkan oleh cahaya kebenaran mutlak. Kehormatan rumah joglo ini akan dipertahankan dengan cara yang paling terhormat tanpa perlu menggunakan kekerasan fisik yang melukai tubuh. Malam itu bulan purnama bersinar sangat terang menyinari halaman belakang rumah joglo keluarga Jatmiko dengan cahaya keperakan yang dingin. Angin berhembus pelan menyapu dedaunan pohon beringin tua,
menciptakan suara gemerisik yang seolah menjadi saksi bisu ketegangan yang memuncak. Jatmiko melangkah dengan kaki telanjang di atas tanah berpasir diikuti oleh Ningsih yang memegang lengannya dengan erat dan gemetar. Jantung Jatmiko berdegup kencang saat melihat siluet ibunya berdiri sangat dekat dengan pagar bambu pembatas rumah mereka dengan tetangga. Ia tidak pernah menyangka akan menyaksikan pemandangan yang selama ini hanya ia anggap sebagai gosip murahan belaka di ladang. Di balik pagar bambu yang mulai melapuk itu, berdirilah sosok Pak Darman yang menyondongkan tubuhnya mendekati wajah Ibu Rukmini. Tangan pria parubaya itu tampak menggenggam erat jari jemari ibu mertua Ningsih sambil membisikkan kata-kata yang terdengar penuh rayuan. Asap rokok tembakau cengkeh mengepul di udara, menyebarkan aroma tajam yang selama ini selalu menjadi misteri bagi penciuman Ningsih. Jatmiko merasakan darahnya mendidih naik ke ubun-ubun melihat ibunda tercintanya diperlakukan sedemikian rupa oleh tetangga yang selama ini dihormatinya. Namun ia teringat janji pada istrinya untuk tidak menggunakan kekerasan fisik dalam menyelesaikan masalah keluarga yang sangat memalukan ini. Ningsih menahan napasnya ketika mendengar tawa kecil tertahan meluncur dari bibir Ibu Rukmini, yang biasanya selalu bertutur kata bijaksana. Tawa itu terdengar sangat berbeda dari tawa keibuan yang selama ini menghangatkan suasana rumah joglo warisan leluhur keluarga Jatmiko. Di sisi seberang pagar Mbah Harjo, beserta ketua adat desa dan beberapa pemuda peronda telah bersiap menyalakan obor bambu. Mereka menunggu aba-aba dari Mbah Harjo untuk melangkah maju dan menerangi tempat pertemuan rahasia yang telah meresahkan seluruh penduduk. Keheningan malam tiba-tiba pecah oleh suara langkah kaki berat Jatmiko yang menginjak ranting kering di tanah berpasir pekarangan belakang. Mendengar suara ranting patah Ibu Rukmini dan Pak Darman tersentak kaget dan secara refleks melepaskan genggaman tangan mereka seketika. Ibu Rukmini membalikkan badannya dengan wajah pucat, pasti menatap sosok anak kandungnya yang kini berdiri tegak di bawah rembulan. Jatmiko menatap ibunya dengan pandangan mata yang menyiratkan kekecewaan luar biasa bercampur dengan rasa tidak percaya yang sangat mendalam. "Ibu sedang apa malam-malam begini di batas pagar bersama tetangga kita?" tanya Jatmiko dengan nada suara bergetar menahan amarah. Pertanyaan itu meluncur tajam membelah kesunyian malam, membuat dada Ibu Rukmini terasa sesak bagai tertimpa batu besar tanpa ampun. Belum sempat Ibu Rukmini merangkai kebohongan untuk menjawab pertanyaan putranya, tiba-tiba cahaya terang benderang menyinari wajahnya dan Pak Darman. Mbah Harjo bersama ketua adat dan para peronda melangkah keluar dari balik rimbunnya pohon beringin membawa obor yang menyala. Wajah Pak Darman terlihat sangat panik dan ketakutan menyadari bahwa perbuatan tercelanya kini telah disaksikan oleh banyak orang desa. Cahaya obor itu menyingkap segala kegelapan yang selama ini menyelimuti hubungan terlarang antara seorang janda terhormat dan tetangganya sendiri. Ningsih berdiri di samping suaminya memandangi peristiwa tragis ini dengan hati yang hancur, namun lega karena kebenaran sudah terungkap. Ketua adat desa yang dikenal bijaksana dan tegas melangkah maju mendekati pagar bambu dengan raut wajah yang sangat kecewa. Beliau menatap tajam ke arah Pak Darman dan Ibu Rukmini secara bergantian mencoba mencari penjelasan dari pemandangan memalukan tersebut. "Astagfirullah, jadi benar desas-desus warga desa selama ini tentang kalian berdua?" ucap ketua adat dengan suara berat dan lantang. Kata-kata itu mengiris hati. Ibu Rukmini membuatnya menundukkan kepala dalam-dalam, tak sanggup menatap mata warga desa yang selama ini menghormatinya. Hancur sudah reputasi dan nama baik yang telah ia bangun dan pertahankan selama puluhan tahun di desa Jatiwangi ini. Pak Darman mencoba membela diri dengan suara tergagap dan wajah yang bersimbah peluh dingin akibat ketakutan yang amat sangat. Ia berkata bahwa ia hanya kebetulan lewat dan melihat Ibu Rukmini sedang kesulitan mencari selendangnya yang tersangkut di pagar. Namun kebohongan itu segera dipatahkan oleh Ningsih yang melangkah maju sambil mengeluarkan selendang batik merah dari balik lipatan kebayanya. "Selendang ini saya temukan tersangkut di dahan berduri tadi pagi bersama sekotak korek api kayu," kata Ningsih dengan tenang. Penjelasan Ningsih membuat Pak Darman terdiam seribu bahasa, tak mampu lagi mencari alasan untuk menutupi kebusukan hatinya malam itu. Jatmiko menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca, tak kuasa menahan air mata kesedihan yang mulai menetes membasahi pipinya yang kasar. Ia bertanya lagi mengapa ibunya tega menodai kehormatan rumah joglo ini dan membiarkan istrinya yang tidak bersalah menjadi sasaran fitnah.
Ibu Rukmini akhirnya jatuh bersimpuh di atas tanah berpasir menangis terseduh. Sedu meratapi kebodohan dan kehilafannya yang telah menghancurkan keluarganya. Ia mengakui bahwa selama ini ia merasa sangat kesepian sejak kepergian suaminya dan rayuan manis Pak Darman berhasil memperdayanya. Tangisan penyesalan itu terdengar sangat menyayat hati, memecah keheningan malam yang dingin di bawah tatapan penuh penghakiman warga desa. Namun di balik pengakuan penuh air mata itu, terungkap sebuah niat busuk yang selama ini disembunyikan rapat oleh tetangganya. Mbah Harjo yang sejak tadi dia mengamati tiba-tiba membuka suara dengan nada tenang, namun mengandung ketegasan yang luar biasa. Katakan yang sebenarnya, Darman. Apakah niatmu hanya sekedar menemani kesepian, atau ada maksud lain di balik kata-kata manismu itu? Mbah Harjo tahu betul watak serakah Pak Darman yang pernah ketahuan mencoba menggeser patok batas tanah kebun beberapa tahun lalu. Pertanyaan Mbah Harjo membuat wajah Pak Darman semakin pucat pasi karena rahasia terbesarnya kini terancam terbongkar di hadapan ketua adat. Didesak oleh tatapan tajam Mbah Harjo, dan ketua adat akhirnya Pak Darman menundukkan kepalanya mengakui niat aslinya yang sangat licik. Ia mengaku bahwa sebenarnya ia sengaja mendekati Ibu Rukmini agar bisa membujuk janda tua itu menjual sebagian tanah kebunnya. Harga tanah di desa ini sedang naik, dan ia berencana membelinya dengan harga murah berbekal kedekatan emosional yang sengaja dibangunnya. Mendengar kenyataan pahit ini, Ibu Rukmini menangis semakin keras, menyadari bahwa cinta yang diyakininya ternyata hanyalah tipu muslihat belaka. Rasa malu dan pengkhianatan ini terasa jauh lebih biadab dan menyakitkan daripada pukulan fisik yang paling keras sekalipun menghujam tubuhnya. Jatmiko mengepalkan kedua tangannya kuat-kuat menahan amarah yang meledak-ledak di dalam dada. Namun ia tetap mengingat pesan damai istrinya. Ia melangkah mendekati pagar bambu dan menatap mata Pak Darman dengan pandangan yang penuh kebencian sekaligus rasa jijik mendalam. Pergilah dari sini sekarang juga, dan jangan pernah berani menginjakkan kakimu lagi di tanah milik keluargaku, ucap Jatmiko tegas. Suara Jatmiko terdengar bergetar menahan tangis namun memancarkan wibawa seorang kepala keluarga yang sedang mempertahankan kehormatan rumah warisan leluhurnya. Pak Darman hanya bisa mengangguk pelan dengan tubuh gemetar ketakutan sebelum akhirnya berbalik dan lari menembus kegelapan malam desa. Setelah kepergian Pak Darman, suasana di halaman belakang rumah joglo itu menjadi sangat hening, dipenuhi isak tangis Ibu Rukmini. Ketua adat desa menghela napas panjang menyayangkan kejadian memalukan ini menimpa keluarga yang selama ini menjadi panutan seluruh warga. Beliau berpesan kepada Jatmiko untuk menyelesaikan urusan keluarga ini dengan bijaksana dan memastikan nama baik Ningsih segera dibersihkan besok. Ketua adat juga berjanji akan mengumpulkan warga besok pagi untuk meluruskan kesalahpahaman agar fitnah keji terhadap Ningsih segera berakhir. Rombongan peronda kemudian pamit, undur diri melangkah pergi meninggalkan pekarangan dengan membawa obor yang perlahan menjauh menghilang di kegelapan. Ningsih melangkah mendekati ibu mertuanya yang masih terduduk lemah di atas tanah berpasir dengan bahu yang terus berguncang hebat. Meskipun hatinya sempat terluka oleh fitnah, namun sifat lembut Ningsih tidak membiarkannya menyimpan dendam kepada wanita paruh baya tersebut. Ia berjongkok di samping Ibu Rukmini lalu perlahan memapah tubuh mertuanya itu untuk berdiri agar tidak masuk angin malam. Mari kita masuk ke dalam rumah Ibu, udara malam ini sangat dingin dan tidak baik untuk kesehatan, bujuk Ningsih lembut. Ibu Rukmini menatap wajah menantunya dengan pandangan penuh rasa bersalah, menyadari betapa luhur budi pekerti wanita muda yang sering diabaikannya. Mbah Harjo berjalan mengikuti mereka dari belakang memastikan bahwa keluarga majikannya kini telah aman dari gangguan orang luar sana. Pria tua itu menutup kembali slot pintu belakang rumah joglo, dengan rapat mengunci semua aib dan rahasia kelam malam. Di ruang tengah yang hanya diterangi cahaya rembulan dari celah jendela, Jatmiko duduk terdiam memegangi kepalanya dengan kedua tangannya. Malam ini adalah malam paling panjang dan paling menyakitkan dalam hidupnya karena ia harus menyaksikan sendiri kejatuhan martabat ibunya. Namun ia juga merasa sangat bersyukur memiliki istri seperti Ningsih, yang sangat bijaksana menyelesaikan masalah pelik tanpa menumpahkan darah. Ibu Rukmini didudukan di atas lincak bambu ruang tengah, wajahnya tertunduk tak berani menatap mata anak kandung dan menantunya. Ia menyadari bahwa perbuatannya malam ini tidak hanya menghancurkan reputasinya sendiri,
tetapi juga mencoreng kehormatan rumah joglo warisan suaminya. Maafkan Ibu Le Ibu, sangat menyesal telah membuat kalian menanggung malu karena kebodohan ibu yang termakan bujuk rayu laki-laki. Suara Ibu Rukmini terdengar sangat parau nyaris seperti bisikan putus asa dari seseorang yang telah kehilangan segala kehormatan hidupnya. Jatmiko hanya diam tak menjawab, hatinya masih terlalu sakit untuk memaafkan kesalahan fatal yang baru saja menimpa keluarga mereka. Ningsih segera pergi ke dapur untuk membuatkan secangkir teh panas yang dicampur dengan sedikit madu agar mertuanya merasa tenang. Ia membawa cangkir teh itu ke ruang tengah dan menyodorkannya kepada Ibu Rukmini dengan gerakan tangan yang sangat sopan. Minumlah teh ini dulu Ibu agar tubuh Ibu terasa lebih hangat dan pikiran Ibu menjadi lebih tenang malam ini. Ibu Rukmini menerima cangkir teh itu dengan tangan bergetar, air matanya kembali menetes jatuh ke dalam teh yang hangat. Ia benar-benar tidak menyangka menantu yang selama ini kurang ia hargai justru merawatnya di saat ia berada di titik terendah. Mbah Harjo yang berdiri bersandar pada tiang utama rumah joglo, akhirnya ikut berbicara untuk mencairkan suasana yang sangat tegang. Nduk Rukmini, jadikanlah peristiwa malam ini sebagai pelajaran berharga bahwa kehormatan itu jauh lebih mahal dari sekadar kesepian sesaat. Pria tua itu memanggil nama kecil mertua Ningsih, karena ia memang sudah mengabdi sejak Ibu Rukmini masih sangat belia. Nasihat Mbah Harjo itu diterima dengan anggukan pasrah oleh Ibu Rukmini yang sadar penuh akan segala kesalahan besar dirinya. Malam itu menjadi titik balik yang menyakitkan sekaligus melegakan karena rahasia kelam akhirnya tercabut dari akar rumah keluarga ini. Menjelang pagi Ibu Rukmini mengutarakan sebuah keputusan berat yang mengejutkan Jatmiko dan Ningsih yang masih duduk menemaninya di sana. Ia merasa tidak lagi pantas tinggal di rumah joglo terhormat ini, setelah mencoreng nama baik mendiang suaminya di hadapan warga. Ibu memutuskan untuk pergi ke desa seberang dan tinggal bersama kerabat jauh di sana agar kalian bisa hidup tenang. Ia ingin menghabiskan sisa masa tuanya untuk bertobat dan merenungi segala dosanya jauh dari sorotan mata penduduk desa Jatiwangi. Jatmiko hendak menolak, namun ia menyadari bahwa ini mungkin cara terbaik bagi ibunya untuk menebus kesalahan dan menyembuhkan luka. Pagi harinya kabar tentang kepergian Pak Darman dari desa Jatiwangi menyebar dengan sangat cepat dari mulut ke mulut warga. Pria licik itu rupanya telah mengemasi barang-barangnya sebelum fajar menyingsing karena tidak sanggup menanggung rasa malu yang amat besar. Ia pergi ke kota, tanpa berpamitan kepada siapapun, meninggalkan rumahnya yang kosong melompong di balik rimbunnya pohon beringin tua. Warga desa yang sebelumnya termakan fitnah kini mengetahui kebenaran yang sesungguhnya dari mulut ketua adat yang mengumpulkan mereka pagi ini. Mereka merasa sangat bersalah telah menuduh Ningsih yang sama sekali tidak berdosa dalam pusaran intrik memalukan tetangganya tersebut. Beberapa ibu-ibu desa yang kemarin sempat mencibir Ningsih di warung kini datang berbondong-bondong ke rumah joglo membawa makanan ringan. Mereka bermaksud untuk meminta maaf secara langsung kepada Ningsih atas kesalahpahaman yang telah menyebabkan wanita itu menanggung beban berat. Ningsih menyambut mereka dengan senyuman tulus yang menghangatkan hati, menunjukkan kebesaran jiwanya memaafkan segala gunjingan yang sempat menyayat perasaannya. Ia tidak menyimpan dendam secuil pun karena ia mengerti bahwa manusia sangat mudah terhasut oleh bayangan keraguan di malam hari. Suasana halaman rumah joglo itu kembali dipenuhi oleh canda tawa rukun warga yang saling memaafkan dan menjalin tali silaturahmi. Siang harinya Ibu Rukmini benar-benar melaksanakan niatnya untuk meninggalkan rumah joglo, mengemas beberapa helai kain batik ke dalam tas. Jatmiko menyiapkan sebuah dokar kuda untuk mengantarkan ibunya menuju desa seberang tempat kerabat jauh mereka tinggal menjaga kebun kelapa. Perpisahan itu diwarnai dengan derai air mata Ibu Rukmini yang memeluk erat tubuh Ningsih dan meminta maaf berkali-kali kepadanya. Ningsih membalas pelukan mertuanya dengan hangat, membisikkan doa keselamatan dan berharap ibunya menemukan kedamaian hati di tempat yang baru. Kereta kuda itu perlahan bergerak menjauh meninggalkan kepulan debu tipis di jalan setapak desa membawa serta segala penyesalan kelam. Setelah kepergian ibu mertuanya, rumah joglo berdinding jati itu terasa sedikit lengang. Namun udaranya terasa jauh lebih bersih segar. Tidak ada lagi bayangan rahasia yang mengintai dari balik pagar bambu maupun aroma tembakau cengkeh yang menyengat menusuk hidung.
Ningsih kembali melanjutkan rutinitas kesehariannya menyapu halaman berpasir dan memasak di dapur dengan hati yang kini terasa sangat ringan. Ia berhasil menjaga kehormatan rumah warisan keluarga ini tanpa harus menggunakan cara-cara kasar yang bisa merusak harkat martabat manusia. Mbah Harjo kembali duduk di teras depan menganyam keranjang bambunya sambil tersenyum simpul melihat kedamaian yang akhirnya kembali berlabuh. Jatmiko pun kini bekerja di ladang dengan pikiran yang jauh lebih tenang, tidak lagi dibayangi oleh desas-desus miring warga. Ia menyadari betapa berharganya sosok Ningsih yang telah melindungi nama baiknya dan menyelesaikan aib keluarga dengan sangat elegan sekali. Setiap sore sepulang dari ladang, Jatmiko kini lebih sering menghabiskan waktu duduk bersama istrinya di beranda belakang rumah mereka. Mereka menikmati secangkir kopi hangat sambil menatap rimbunnya pohon beringin yang kini tidak lagi menyimpan misteri menakutkan bagi keluarga. Tragedi memalukan itu perlahan memudar seiring berjalannya waktu, menyisakan pelajaran berharga tentang pentingnya kesetiaan dan kejujuran dalam berumah tangga. Warga desa Jatiwangi kini menaruh rasa hormat yang sangat tinggi kepada Ningsih atas kebijaksanaannya menghadapi fitnah dan masalah keluarga. Mereka menjadikan kisah kesabaran Ningsih sebagai teladan bagi para istri muda di desa, agar selalu bertindak tenang dan berpikir panjang. Rumah joglo tua itu kembali memancarkan wibawanya sebagai lambang keharmonisan keluarga, berdiri kokoh menantang pergantian musim dan hembusan angin. Pagar bambu pemisah dengan rumah Pak Darman akhirnya dibongkar oleh warga dan diganti dengan tanaman bunga sepatu yang indah. Keindahan bunga mekar itu seolah menghapus jejak-jejak pengkhianatan yang pernah mengotori tanah suci pekarangan belakang rumah yang penuh kenangan. Malam itu langit desa Jatiwangi kembali dihiasi oleh taburan bintang yang berkelap-kelip indah menemani bulan sabit di ufuk barat. Suara jangkrik bernyanyi merdu bersahutan, menyenandungkan lagu pengantar tidur yang paling menenangkan bagi seluruh penduduk desa yang sedang beristirahat. Ningsih menutup jendela dapur dengan perasaan damai, bersyukur bahwa badai besar telah berlalu melewati kehidupan rumah tangga sederhananya ini. Ia berjalan menuju kamar tidur di mana suaminya sudah menanti dengan senyuman penuh cinta yang menghangatkan relung kalbu malam. Kedamaian yang sejati kini benar-benar telah kembali memeluk erat rumah joglo tua keluarga Jatmiko untuk selamanya tanpa syarat apapun. Bulan berganti musim perlahan membawa angin kemarau yang sejuk membelai desa Jatiwangi dengan penuh kelembutan setiap pagi hari. Sinar matahari pagi menembus celah dedaunan pohon mangga menyinari atap tanah liat rumah joglo tua yang kini tampak lebih bersinar. Kicauan burung pipit bersahutan dengan riang di dahan pepohonan seolah merayakan kembalinya kedamaian yang sempat terenggut oleh badai fitnah kelam. Udara desa terasa sangat bersih dan menyegarkan paru-paru, membuai setiap penduduk untuk memulai lembaran hari yang baru dengan penuh semangat. Kesunyian yang dulu mencekam kini telah berubah menjadi ketenangan batin yang sesungguhnya bagi seluruh penghuni rumah warisan leluhur tersebut. Ningsih melangkah keluar rumah dengan wajah yang berseri-seri membawa sapu lidi kesayangannya untuk membersihkan halaman berpasir yang luas itu. Bunyi gesekan sapu lidi di atas pasir kembali terdengar berirama, menciptakan nada-nada teratur yang menenangkan hati siapa saja yang mendengarnya. Tidak ada lagi beban pikiran yang memberatkan langkah kakinya maupun kecemasan yang membuat dadanya sesak saat menatap arah batas kebun. Setiap helai daun kering yang ia kumpulkan seolah melambangkan sisa-sisa kesedihan masa lalu yang kini telah disapu bersih dari kehidupannya. Halaman joglo itu kembali rapi dan bersih, memancarkan aura kesejukan yang mengundang kedamaian untuk singgah selamanya di sana. Di dalam rumah, Jatmiko bersiap-siap untuk berangkat ke ladang dengan mengenakan pakaian kerja dan caping bambu yang melindunginya dari panas. Wajah pria pekerja keras itu kini terlihat jauh lebih cerah dan segar karena ia bisa kembali tidur nyenyak setiap malam. Ia tidak lagi dihantui oleh bayangan aib keluarga yang sempat membuatnya merasa sangat malu dan tidak berharga di mata warga. Jatmiko melangkah menuju dapur untuk menemui istrinya dengan senyuman lebar yang memancarkan rasa syukur tak terhingga atas kehadiran wanita itu. Ia menyadari bahwa ketangguhan Ningsih adalah perisai pelindung yang paling kuat bagi martabat dan kehormatan keluarga besarnya selama ini. Aroma masakan dari dapur tradisional itu kembali mengepul, membawa bau harum bawang putih dan ketumbar yang dihaluskan di atas cobek. Ningsih sedang menggoreng tempe mendoan hangat dan menanak nasi putih pulen untuk sarapan pagi suaminya sebelum pergi menggarap tanah ladang.
Asap dari tungku kayu bakar menari-nari menembus atap bambu menyatu dengan kabut tipis sisa embun pagi di udara desa Jatiwangi. Kesibukan Ningsih di dapur kini dipenuhi oleh senandung kecil yang meluncur pelan dari bibirnya, menandakan bahwa hatinya sudah benar-benar damai. Ia menyajikan makanan itu di atas piring seng dengan penuh cinta untuk menyambut suaminya yang sudah duduk menunggu di lincah. Sarapan pagi di ruang tengah kini terasa jauh lebih hangat, meskipun hanya dihadiri oleh Jatmiko Ningsih dan juga Mbah Harjo. Tidak ada lagi ketegangan yang membuat mereka terdiam kaku maupun kebohongan yang menyelimuti meja makan kayu jati tua milik keluarga. Mereka menyantap tempe mendoan dan sayur lodeh, sambil sesekali tertawa kecil membicarakan rencana panen padi yang akan segera tiba nanti. Mbah Harjo yang duduk di sudut ruangan tersenyum bahagia melihat anak dan menantu majikannya kembali rukun dan saling mengasihi tulus. Secangkir kopi hitam dan teh manis melengkapi kehangatan pagi itu mengikat hati mereka dalam ikatan kekeluargaan yang semakin erat. Setelah sarapan selesai, Jatmiko memanggul cangkulnya dan berpamitan kepada istrinya untuk segera berangkat menuju persawahan di ujung desa yang hijau. Sepanjang jalan setapak yang membelah area perkampungan, ia berpapasan dengan banyak tetangga yang sedang menyirami tanaman atau menjemur gabah kering. Mereka menyapa Jatmiko dengan senyuman ramah dan lambaian tangan bersahabat seolah tidak pernah terjadi ketegangan apapun di antara mereka. Jatmiko membalas sapaan itu dengan hati yang sangat lega karena ia tahu warga desa telah kembali menghormatinya sebagai kepala keluarga. Langit biru yang cerah di atas kepala Jatmiko seakan menjadi saksi bisu atas kembalinya nama baik keluarga yang sempat tercoreng. Menjelang siang, Ningsih mengambil keranjang anyaman bambunya dan berjalan menuju pasar desa untuk membeli beberapa sayuran segar dan bumbu dapur. Begitu ia memasuki area pasar, beberapa ibu-ibu pedagang langsung menyapanya dengan nada suara yang sangat riang dan penuh dengan keakraban. Mbok Nah, penjual gula merah langganannya, bahkan memberikan bonus seikat kacang panjang sebagai bentuk rasa sayang dan simpati kepada Ningsih. Tidak ada lagi tatapan sinis maupun bisik-bisik menyakitkan yang sempat melukai perasaan wanita muda itu beberapa minggu yang lalu di sini. Ningsih tersenyum tulus dan membalas kebaikan mereka dengan ucapan terima kasih yang mengalir dari lubuk hatinya yang paling dalam. Saat sedang memilih tomat segar di sebuah lapak sayuran, seorang perempuan yang pernah termakan fitnah mendekati Ningsih dengan langkah ragu. Perempuan itu menyentuh lengan Ningsih pelan dan mengucapkan permintaan maaf sekali lagi dengan mata berkaca-kaca, karena merasa sangat bersalah kepadanya. Ningsih langsung menggenggam tangan perempuan itu dan berkata bahwa semuanya sudah berlalu dan tidak perlu lagi diungkit dalam ingatan mereka. Maafkan kami ya Ningsih, kami sungguh malu karena sempat percaya pada desas-desus palsu itu, ucap perempuan tersebut dengan suara gemetar. Ningsih hanya mengangguk pelan memberikan kelegaan yang luar biasa bagi warga desa yang sempat merasa berdosa karena prasangka buruknya. Di halaman belakang rumah Joglo, Mbah Harjo sedang sibuk membersihkan sisa-sisa daun beringin kering yang berguguran ditiup angin siang hari. Di tempat pagar bambu tua itu dulu berdiri kini telah ditanami deretan semak bunga sepatu yang mulai memunculkan tunas kemerahan. Tanaman baru itu tumbuh dengan sangat subur menghalangi pandangan langsung ke arah rumah kosong milik Pak Darman di seberang sana. Mbah Harjo menyiram tanaman bunga itu dengan air sumur, agar akarnya semakin kuat mencengkeram tanah dan bunganya mekar dengan indah. Pria tua itu berharap keindahan bunga sepatu itu bisa sepenuhnya menghapus jejak kenangan kelam yang pernah mengotori pekarangan majikannya ini. Rumah milik Pak Darman sendiri kini tampak sangat terbengkalai dengan dedaunan kering yang menumpuk tebal di halaman depannya yang kotor. Pintu dan jendelanya tertutup sangat rapat menyembunyikan kekosongan yang ditinggalkan oleh pemiliknya yang lari terbirit-birit karena rasa malu tak tertahankan. Rumput liar mulai tumbuh meninggi menutupi jalan setapak menuju teras, seolah alam perlahan-lahan menelan bangunan itu ke dalam keheningan panjang. Sesekali burung hantu berbunyi dari atas atapnya pada malam hari menambah kesan suram pada rumah pria yang serakah tersebut. Warga desa sengaja membiarkan rumah itu kosong sebagai pengingat bisu bahwa keserakahan dan kelicikan hanya akan membawa kehancuran bagi pelakunya. Beberapa hari yang lalu, Jatmiko menerima kabar dari kerabat jauhnya di desa seberang mengenai kondisi ibundanya yang kini tinggal di sana. Surat singkat yang dititipkan melalui pedagang keliling itu menceritakan bahwa Ibu Rukmini kini hidup dengan sangat tenang dan banyak beribadah.
Wanita parubaya itu menghabiskan hari-harinya dengan mengaji dan membantu mengurus kebun kelapa milik kerabatnya jauh dari keramaian penduduk desa. Meskipun rindu Jatmiko, merasa bersyukur ibunya telah menemukan jalan kedamaian untuk merenungi segala kehilafannya di masa lalu yang sangat kelam. Ia tahu bahwa jarak yang memisahkan mereka saat ini adalah obat penawar terbaik untuk menyembuhkan luka batin di dalam keluarga. Ningsih yang ikut mendengarkan isi surat itu menundukkan kepalanya sejenak, merasakan sedikit desir kesedihan menyelinap di sudut relung hatinya kini. Bagaimanapun juga Ibu Rukmini adalah wanita yang telah melahirkan dan membesarkan suaminya, sehingga Ningsih selalu mendoakan keselamatan mertuanya setiap malam. Ia tidak pernah menyimpan amarah yang berkepanjangan. Meskipun dirinya sempat menjadi korban fitnah kejam akibat perbuatan sembrono sang ibu mertua. Ningsih selalu memohon kepada Sang Pencipta agar Ibu Rukmini diberikan umur yang panjang dan hati yang lapang untuk menerima takdir. Kasih sayang seorang menantu tetap mengalir tulus dalam setiap bait doa yang Ningsih panjatkan dalam keheningan malam yang panjang. Matahari sore perlahan turun di ufuk barat, memancarkan cahaya jingga keemasan yang melukis langit desa Jatiwangi dengan keindahan yang memukau. Jatmiko melangkah pulang dari ladang dengan wajah yang sangat puas, membawa seikat besar kacang panjang dan jagung muda hasil panen. Ia bersiul kecil menyenandungkan lagu daerah yang riang, menandakan betapa ringan beban pikirannya saat ini setelah semua masalah terselesaikan baik. Ningsih menyambut kedatangan suaminya di ambang pintu depan, menyodorkan handuk bersih dan segelas air putih hangat untuk melepas dahaga Jatmiko. Senyuman lelah Jatmiko berbalas dengan tatapan penuh kasih sayang dari Ningsih yang selalu setia menantinya pulang di ambang pintu kayu. Suara timba kayu beradu dengan dinding sumur berbatu terdengar nyaring ketika Jatmiko membersihkan tubuhnya dari kotoran lumpur di belakang rumah. Air sumur yang sangat jernih dan dingin itu menyegarkan setiap pori-pori kulitnya, meluruhkan segala kepenatan yang menempel setelah seharian mencangkul. Ningsih menunggu di teras belakang, sambil melipat pakaian kering yang baru saja diangkatnya dari jemuran bambu di bawah pohon nangka. Suasana sore itu terasa begitu lambat dan damai, hanya diisi oleh suara cipratan air dan hembusan angin yang menyapa dedaunan. Kedamaian sederhana seperti inilah yang selama ini selalu diperjuangkan oleh Ningsih dengan seluruh kesabaran dan kebesaran jiwanya sebagai seorang istri. Menjelang waktu maghrib, Jatmiko dan Ningsih duduk berdampingan di kursi kayu panjang yang terletak di beranda depan rumah joglo mereka. Di atas meja kecil di hadapan mereka tersaji sepiring singkong rebus yang masih mengepulkan uap panas dan 2 cangkir teh. Ningsih menuangkan teh manis kental itu ke dalam cangkir suaminya, membiarkan aroma melati dari daun teh menyebar ke udara sore. Jatmiko mengambil sepotong singkong rebus dan mengunyahnya, perlahan menikmati rasa gurih manis yang lumer di mulutnya bersama hangatnya teh melati. Mereka duduk dalam diam yang sangat nyaman, membiarkan kehadiran satu sama lain menjadi sumber kekuatan batin yang tak ternilai harganya. Tiba-tiba terdengar suara ketukan kentongan bambu dari kejauhan, menandakan bahwa rombongan peronda desa mulai berkeliling menjalankan tugas menjaga keamanan lingkungan. Ketua adat desa bersama beberapa pemuda berjalan melintasi jalan tanah di depan rumah joglo Jatmiko sambil membawa senter dan tongkat. Mereka menoleh ke arah beranda dan menganggukkan kepala sambil tersenyum hangat menyapa Jatmiko dan Ningsih yang sedang duduk santai di sana. "Mari istirahat Kang Jatmiko, malam ini udara cukup dingin," sapa ketua adat itu dengan nada suara yang penuh dengan rasa hormat. Jatmiko membalas sapaan itu dengan senyum lebar, mempersilakan para peronda untuk mampir sejenak. Namun mereka menolak halus karena masih bertugas. Setelah rombongan peronda itu berlalu menjauh, Jatmiko menoleh ke arah istrinya dan menggenggam telapak tangan Ningsih yang lembut dan hangat. Ia menatap mata Ningsih dalam-dalam, mencoba menyampaikan beribu rasa terima kasih yang tidak bisa diungkapkan hanya dengan untayan kata semata. "Ningsih, terima kasih karena engkau telah menyelamatkan kehormatan keluarga ini dengan cara yang sangat mulia tanpa harus melukai siapapun." Jatmiko mengucapkan kalimat itu dengan suara yang sedikit bergetar, karena haru menyadari betapa beruntungnya ia memiliki istri sekuat bidadari ini. Air mata kebahagiaan menggenang di pelupuk matanya, menghapus tuntas sisa-sisa kepedihan yang pernah menggores hatinya beberapa minggu yang lalu itu. Mendengar ucapan tulus dari suaminya, Ningsih membalas genggaman tangan Jatmiko dengan erat dan menyandarkan kepalanya sejenak di bahu bidang pria.
Ia tersenyum lembut dan berbisik pelan bahwa semua itu adalah kewajibannya sebagai istri untuk menjaga martabat dan keutuhan rumah tangga. Kita adalah satu keluarga, Kang Jatmiko. Aib yang menimpa rumah ini adalah aib kita bersama yang harus kita hadapi bersabar. Ningsih mengingatkan suaminya bahwa kesabaran adalah kunci utama untuk melewati segala cobaan hidup, seberat apapun badai yang menerpa mereka. Jatmiko mengusap rambut istrinya dengan penuh kasih sayang. Merasa beban di pundaknya benar-benar telah terangkat sepenuhnya, terbang terbawa hembusan angin. Rumah joglo berdinding jati itu kini, seolah hidup kembali memancarkan kehangatan dari setiap lampu minyak yang dinyalakan di sudut ruangan. Tiang-tiang kayu penyangganya yang kokoh tampak berdiri dengan penuh kebanggaan melindungi penghuninya dari segala ancaman yang datang dari luar sana. Halaman berpasir di depan rumah memantulkan cahaya bulan yang mulai naik ke atas cakrawala menyinari malam desa Jatiwangi yang hening. Setiap sudut rumah ini menyimpan cerita tentang perjuangan seorang wanita yang berhasil menaklukkan fitnah keji dengan bermodalkan kelembutan dan kebijaksanaan. Ningsih telah membuktikan bahwa kebenaran yang dijaga dengan kesabaran akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk bersinar terang menembus pekatnya malam. Di sudut lain halaman rumah, Mbah Harjo duduk bersila di atas tikar pandan sambil menikmati lintingan tembakau daun jagung kesukaannya. Asap putih tipis mengepul dari mulut pria tua itu membumbung tinggi, menyatu dengan kegelapan malam tanpa meninggalkan bau cengkeh menyengat. Mbah Harjo menatap ke arah beranda tempat Jatmiko dan Ningsih duduk bersanding, mengukir senyum kepuasan di wajahnya yang penuh keriput. Ia merasa tugasnya sebagai abdi dalam keluarga ini telah terlaksana dengan sangat baik karena ia berhasil mendampingi majikannya melewati krisis. Pria tua itu bernapas dengan sangat lega, bersyukur bahwa keretakan yang sempat mengancam keutuhan keluarga ini akhirnya bisa direkatkan kembali. Sambil mengetukkan ujung pipa rokoknya ke tanah, Mbah Harjo bergumam pelan merangkai sebuah nasihat bijak yang lahir dari panjangnya pengalaman hidup. Pohon beringin yang diterpa angin ribut memang akan kehilangan banyak daunnya, namun akarnya justru akan menancap semakin kuat ke dasar bumi. Gumaman Mbah Harjo itu tidak terdengar oleh siapapun kecuali oleh dirinya sendiri dan angin malam yang berhembus sangat pelan. Pria tua itu tahu bahwa badai yang baru saja berlalu ini telah membuat cinta dan kepercayaan antara Jatmiko dan Ningsih semakin kuat. Mereka kini memiliki fondasi rumah tangga yang jauh lebih kokoh dan tidak akan mudah digoyahkan oleh fitnah keji murahan manapun. Malam perlahan semakin larut menyelimuti seluruh penjuru desa Jatiwangi, dengan kegelapan yang menenangkan dan hawa sejuk yang membuai mata terpejam. Paduan suara alam mulai terdengar dari arah persawahan di mana jangkrik dan katak bernyanyi bersahutan menciptakan simfoni malam yang indah. Cahaya lampu dari rumah-rumah warga perlahan mulai padam satu persatu menandakan bahwa penduduk desa telah terlelap dalam mimpi indah. Rumah joglo Ningsih juga mulai meredupkan lampunya, menyisakan satu pelita kecil yang dibiarkan menyala di ruang tengah sebagai penerang jalan. Kegelapan malam ini tidak lagi menyimpan misteri kelam melainkan memberikan ruang istirahat yang sangat damai bagi jiwa-jiwa yang kelelahan. Sinar bulan purnama menembus celah jendela kayu. Kamar utama menyorot wajah Ningsih yang sedang tertidur lelap di samping suaminya tercinta. Napasnya terdengar sangat teratur dan damai, menyiratkan bahwa tidak ada lagi beban rahasia yang mengganggu ketenangan tidurnya di malam hari. Jatmiko memeluk istrinya dengan sangat erat, seolah takut kehilangan bidadari penolong yang telah menyelamatkan hidupnya dari jurang kehancuran yang sangat dalam. Rumah joglo itu kini benar-benar menjadi tempat persembunyian yang paling aman, dipenuhi oleh aura cinta kasih yang tulus dan murni. Setiap detik yang berlalu malam itu membawa proses penyembuhan yang luar biasa bagi hati mereka yang sempat terkoyak oleh luka. Keesokan paginya matahari akan kembali terbit dari ufuk timur membawa harapan baru dan semangat hidup bagi seluruh warga desa Jatiwangi. Burung-burung akan kembali bernyanyi, daun-daun akan kembali berguguran, dan roda kehidupan di desa ini akan terus berputar seperti sedia kala. Cerita tentang bayangan di balik pohon beringin dan selendang merah itu perlahan akan memudar terkubur oleh perjalanan waktu yang panjang. Namun pelajaran berharga tentang kesabaran seorang istri dan pentingnya menjaga kehormatan akan selalu terukir abadi dalam ingatan masyarakat desa tersebut. Ningsih akan terus menyapu halaman berpasirnya, menjaga kebersihan rumah dan merawat cinta keluarganya hingga maut memisahkan langkah mereka di dunia.
Di warung sayur desa, seorang ibu tua yang sedang meracik bumbu tersenyum sambil memandang rumah Joglo Jatmiko dari jarak jauh. Ia berkata dengan suara parau yang sangat tenang kepada tetangganya yang duduk menemani di lincak bambu warung kecil tersebut siang itu. Rumah yang dijaga oleh wanita berhati seluas samudra tidak akan pernah hancur, meskipun diterjang badai dari arah yang paling gelap sekalipun. Kalimat sederhana itu mengakhiri segala gunjingan dan mengukuhkan nama Ningsih sebagai wanita paling terhormat yang pernah hidup di desa Jatiwangi. Kedamaian kini benar-benar telah memeluk erat seluruh penjuru desa, membiarkan kehidupan berjalan mengalir dengan sangat tenang bagaikan air sungai bening.